Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrilia Puspa Maharani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai grafik fungsi trigonometri. Oke teman-teman, kita langsung ke materinya saja. Sebelum kita bikin grafik, kita harus tahu terlebih dahulu koordinat titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi tersebut. Kita akan menentukan grafik fungsi dari Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X untuk interval X dari 0 sampai 360 derajat atau 2π radian. Yang pertama, untuk menggambar grafik Y sama dengan sin X, kita harus bikin tabelnya terlebih dahulu. Untuk X sama dengan 0, maka diperoleh 0. Untuk X sama dengan 30 derajat, kita dapat setengah. Dan seterusnya sampai 360 derajat atau 2π radian. Seperti itu. Jadi kita tinggal memasukkan nilai X-nya saja dalam fungsi Y sama dengan sin X. Begitu. Setelah kita bikin tabelnya, sehingga kita tahu titik-titik atau koordinat titik-titiknya, yaitu 0,0, 30 derajat dengan setengah, sehingga kita dapat membuat sebuah grafik fungsinya. Untuk 30 derajat tadi nilainya Y setengah, kemudian 60 derajat setengah akar 2, dan seterusnya. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga grafik fungsi Y sama dengan sin X membentuk satu bukit satu lembah seperti ini. Untuk 0, untuk X sama dengan 0, Y-nya 0. Untuk X sama dengan 30 derajat diperoleh setengah, dan seterusnya, sehingga membentuk grafik fungsi seperti ini. Nah, kita ketahui terlebih dahulu teman-teman, di sini terdapat nilai maksimum dan minimum, sehingga grafik fungsi dari Y sama dengan sin X memiliki nilai maksimum yaitu 1 dan memiliki nilai minimum yaitu minus 1. Begitu. Kita langsung ke grafik fungsi Y sama dengan cos X. Untuk interval yang sama, kita lakukan terlebih dahulu bikin tabelnya seperti ini dengan cara yang sama dari cara yang sebelumnya, sehingga didapatkan kita sudah memiliki koordinat titik-titiknya, sehingga kita dapat menggambarkan grafik fungsinya. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk sebuah kurva mulus dari Y sama dengan cos X. Seperti ini. Dengan cara yang sama juga kita dapat lakukan dalam menggambar grafik fungsi Y sama dengan tan X. Sehingga dapat diperoleh grafik fungsi seperti ini. Ini merupakan grafik fungsi dari Y sama dengan tan X. Selain dengan cara tersebut yang sudah dijelaskan tadi, grafik fungsi trigonometri dapat juga digambarkan dengan bantuan lingkaran satuan seperti sin X sama dengan, sehingga dapat diperhatikan ya teman-teman. Untuk sin X sama dengan PS per 1, sehingga PS merupakan sin X. Begitu juga dengan cos X dan tan X, seperti yang telah digambarkan dalam video ini. Bila fungsi-fungsi sebelumnya digambarkan dengan bantuan lingkaran satuan dengan interval 0, 360 derajat, maka grafik fungsi sin X dengan lingkaran satuan dapat digambarkan seperti ini. Untuk grafik fungsi Y sama dengan cos X, dan yang kemudian terakhir untuk grafik fungsi Y sama dengan tan X. Nah, untuk fungsi trigonometri dengan bentuk seperti ini, yaitu fx sama dengan a sin kx plus b plus c,
kita akan bahas pengaruh dari beberapa parameter ini, termasuk parameter A, parameter K, B, dan C yang merupakan konstanta. Kita akan bahas satu persatu dengan contoh seperti yang pertama ini, yaitu Gx sama dengan 2x. Seperti sudah diketahui sebelumnya bahwa fungsi fx sama dengan sin x atau y sama dengan sin x mempunyai nilai minimum 1 dan nilai maksimum min 1. Dengan fungsi gx sama dengan 2 sin x, 2 merupakan parameter A. Sehingga 2 kita kalikan dengan nilai maksimum, dengan nilai minimum 1 dan nilai maksimum, nilai minimum min 1 dan nilai maksimum 1. Sehingga dengan fungsi gx sama dengan 2 sin x ini memiliki nilai maksimum 2 dan nilai minimum 2. Parameter A ini kita kalikan dengan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi sin x. Sehingga didapatkan grafik fungsi y atau fx sama dengan 2x seperti ini. Nah, jika diperhatikan dari gambar ini ya teman-teman, kita ketahui bahwa grafik fungsi dari fx sama dengan 2 sin x ini memiliki nilai maksimum 2 dan nilai minimum min 2. Kemudian kita lanjut ke fungsi parameter yang kedua, yaitu fungsi parameter c. Jika gx sama dengan sin x plus 1, maka nilai maksimum dan nilai minimum dari grafik fungsi sin x tadi kita jumlahkan dengan satu konstanta c dalam grafik fungsi ini, Untuk nilai maksimumnya 1 ditambah dengan konstanta 1 diperoleh 2, dan nilai minimum 1 ditambah dengan konstanta 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh grafik fungsi seperti ini. Jika diperhatikan grafik fungsi dari y sama dengan sin x ini bergerak ke atas dengan nilai maksimum 2 dan nilai minimum 0, sehingga parameter c ini mempengaruhi sebuah grafik y sama dengan sin x itu naik ke atas. Kemudian untuk parameter kx plus b, gx sama dengan contoh fungsi gx sama dengan sin 2x, yaitu jika x sama dengan 0 maka gx sama dengan 0. Mengapa? Karena jika x dimasukkan ke dalam fungsi gx sin 2x ini menjadi sin 0, maka gx-nya menjadi 0, sin dari 0 yaitu 0. Kemudian x sama dengan pi per 2 atau sin dari 90 derajat yaitu 0. Kemudian untuk x sama dengan pi, jika dimasukkan ke dalam fungsi gx, gx-nya berubah menjadi 0 karena sin dari pi sama dengan 0. Didapatkan grafik seperti ini. Periode merupakan saat grafik tersebut mengulangi grafik sebelumnya. Jika kita perhatikan bahwa grafik fungsi sin sama dengan 2x ini mengulangi grafik fungsi sin x dengan mengulangi grafik fungsi satu periode. Sehingga parameter k ini mempengaruhi sebuah periode dari grafik fungsinya. Lanjut ke yang terakhir, yaitu parameter b, gx sama dengan x plus pi per 2. Kita ambil x plus pi per 2 sama dengan 0, maka x menjadi min pi per 2.
Dengan X sama dengan min pi per 2, maka kita masukkan ke dalam fungsi Gx-nya menjadi Gx sama dengan 0 dikarenakan sin dari min pi per 2 ditambah pi per 2 atau sin 0 itu adalah 0. Dengan cara yang sama kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam fungsi Gx sama dengan sin X plus pi per 2 sehingga didapatkan Gx sama dengan 1. Atau sin dari 90 derajat adalah 1. Sehingga didapatkan grafik fungsi seperti ini.